4, 5. Jadi harus selesai dulu satu baris, baru kita akan ngejawab gitu, karena harus dihitung. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam program acara Cakap Sana, Cakap Sini. Nah, hari ini di studio Tribun Jatim Network Malang kedatangan bintang tamu komunitas dari komunitas Rajut Malang. Dan di samping saya ini telah hadir Mbak Dini Rahmawati selaku founder dari komunitas Rajut Malang ya Mbak ya, dan betul, juga dengan ketua komunitas Rajut Malang bernama Mbak Diah Aristia. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Harus semangat ya Mbak ya? Semangat 45. Nah, Mbak, komunitas Rajut Malang ini kan didirikan tanggal 11 Oktober 2009. Betul. Berarti telah 14 tahun berdiri ya Mbak ya? Iya. Telah 14 tahun berdiri ya Mbak ya. Dan ini awal mula membentuk komunitas Rajut Malang ini gimana Mbak? Awal mulanya kami tuh ada 3 orang dari sebuah milis zaman dulu tahun 2009-2008 tuh kan ada milis ya di Yahoo. Nah kita ketemunya di situ, sama-sama suka rajut. Akhirnya kita ketemuan lah, istilahnya dulu kan kopdar, itu istilah kopdar itu sampai sekarang masih dipakai, itu kopi darat, karena kita ketemunya online, terus kita ketemuan. Nah di tanggal itulah akhirnya ya udahlah kita sepakati sebagai apa ya, hari jadinya komunitas Rajut Malang gitu. Dari berarti ketemunya tuh lewat online gitu ya Mbak ya? Iya, dulu 2008-2009 tuh masih marak lah milis-milis dari Yahoo. Jadi kita misalnya punya topik apa yang sama, terus akhirnya kita bicarakan bareng-bareng gitu. Terus akhirnya kita ketemuan secara offline. Secara offline, itu awal mula pertama kali bertemu di mana itu Mbak? Ketemunya di daerah Bendungan Sempor sih waktu itu. Sempor. Di belakangnya ITN. Daerah ITN Malang. Iya. Berarti Malang. Daerah bukan ITN mana? ITN yang di Bendungan Sempor yang di dekatnya Brawijaya. Oh iya. Daerah Siguragura iya. gitu. Oh iya. Kan ITN ada 2 ya Mbak ya? Iya betul. Yang Kampus 1. Kampus 1. Iya. Oh, iya. Nah terus kalau jumlah anggota saat ini tuh berapa Mbak? Jumlah anggota secara terdaftar itu sekitar 155. 155. Ya, cuma kita setiap kopdar itu kan kita ada pembatasan jumlah peserta. Jadi yang aktif tiap bulan itu sekitar 50 sampai 80 orang. Jadi ganti-ganti yang datang. Cuma secara yang terdaftar, terregistrasi itu sekitar 150-an orang. 150-an orang. Itu khusus Kota Malang sendiri. Jadi memang namanya kita komunitas Rajut Malang. Iya. Cuma jadi komunitas kita tuh basicnya itu adalah komunitas offline, jadi bukan komunitas online ya. Jadi yang bergabung dengan komunitas Rajut Malang adalah orang-orang yang bisa berkumpul saat kita bikin kopdar gitu. Jadi kalau dari daerah sekitar Malang, misalkan dari Pasuruan atau dari kabupaten mungkin Kepanjen atau mungkin dari Kota Batu yang bisa menghadiri komunitas itu bisa bergabung gitu. Bergabung dengan komunitas. Ya, jadi ini. waktu kita pertemuan kopdar itu asalkan mereka bisa bergabung, bisa datang, maka kita tidak membatasi harus warga Malang. Jadi bisa dari Kota Batu, bisa dari Pasuruan, asalkan dia bisa mengakses komunitas kita. Bisa hadir gitu ya Mbak betul. Ya? Bisa hadir meluangkan waktu untuk ke komunitas Rajut Malang ini. Betul. Dan Mbak ini Mbak Dini dan Mbak Diah ini awal mula suka merajut ini dari mana Mbak? Kalau saya sih belajar merajut awalnya waktu kuliah, waktu itu sekitar tahun 98. Kemudian baru menekuni lagi sekitar tahun 2007-an. Karena waktu itu dari rentang waktu 98 sampai 2007 hampir 10 tahun itu 10 tahun ya? Iya. Itu nggak ada buku rajut, itu masih jarang gitu di Indonesia. Nah, waktu 2007 itu kebetulan terbit buku rajutan yang dibikin oleh orang Indonesia sendiri. Nah, mulai dari situ saya belajar sendiri lah waktu itu. Terus akhirnya ketemu milis, akhirnya bisa lebih lancar karena kita bisa sharing kan sama teman-teman di milis tersebut.
Kalau Mbak Dia sendiri Kalau saya awal bisa itu kelas 4 SD, jadi 4 SD. ya sekitar tahun 94. 1994 itu yang ngajarin ibu. Jadi cuma sekedar bisa karena kebetulan ibu saya kan guru SD. Kalau dulu itu kan di SD itu ada pelajaran kayak kerajinan tangan dan kesenian ya. Jadi diajarkan di sekolah kan kayak merajut, sulam dan lain-lain. Nah, itu salah satunya saya belajar rajut. Kemudian SD ya cuma bisa aja, nggak ada teorinya, jadi sekedar bisa aja. Terus saya mulai lagi ngerajut tuh sekitar SMA. Karena waktu SMA itu kan kita punya banyak pengen ya, jadi pengen beli majalah, pengen beli ini, pengen beli, tapi nggak ada gitu, nggak ada dana buat itu, nggak dikasih gitu. Akhirnya saya mulai jalan ke teman-teman, kemudian kuliah itu sempat berhenti merajut dan aktif lagi tuh waktu hamil. Iya, sekitar 2009. Aktif kembali. Wah, luar biasa perjalanan merajut ini. Jadi seneng nggak sih Mbak merajut ini? Kalau saya ya seneng sih. Jadi jadi kalau di rumah pas nggak ada kerjaan gitu ada yang dikerjakan gitu. Jadi hobi kan sama aja kayak hobi. Iya. Berarti sama dengan hobi ya Mbak ya. Tapi Mbak Dia ini kan enak gitu Mbak, ada ibunya diajarkan gitu. Kalau Mbak Dini sendiri ini belajarnya lewat apa Mbak? Kalau dulu saya awalnya belajar diajarin temen. Jadi masih dasar-dasar, kemudian setelah ada milis itu akhirnya belajarnya ya online. Jadi diterangkan dari kata-kata lah, misalnya ini caranya bikin ini begini cara. Jadi ada pola-pola tulisan yang saya belajar untuk belajar sendiri waktu itu karena nggak bisa ketemu langsung kan online, jadi ya diulik sendiri lah gimana akhirnya sampai ya alhamdulillah bisa lah di situ. Bisa ya Mbak ya. Untuk bisa kan saya ini pemula ya Mbak ya. Saya itu nggak bisa merajut. Nah seandainya ingin bisa merajut itu prosesnya berapa lama Mbak? Sebenarnya kalau tergantung orang sih Mbak. Kalau misalnya orangnya kan ada ya yang berbakat dan tidak berbakat, maksudnya bukan secara ini ya, maksudnya dia cepat nangkep misalnya untuk hal-hal yang kerajinan gitu, nggak hanya rajut aja, biasanya sehari bisa. Tapi kalau misalnya untuk yang yang untuk perlu proses mungkin semingguan, tapi tiap hari belajar itu ya bisa sih. Kayak misalnya anak kecil gitu, pernah saya ngajar anak SD gitu, ya sehari 2 hari bisa kok Mbak. Sehari 2 hari. Asal rajin untuk mengulang, karena rajutan itu kan pakai tangan kayak nari sih, jadi kita tangannya harus luwes gitu. Ya. Harus luwes. Dan rajut ini beda dengan sulam ya Mbak ya? Oh beda. Kalau sulam itu kan lewat kain, di atas kain. Betul, dan jarum. Jarumnya benangnya di jarum dijahit seperti dijahit kan. Iya, melukis di atas Kalau kain. ini kan mengkait. Iya. Rajut ini mengkait. Kalau Mbaknya sendiri yang belajar itu prosesnya berapa lama Mbak? Proses saya belajar dulu karena itu sambil iseng-iseng ya, ambil ngisi waktu antara kuliah, ya nggak lama sih, sebulanan mungkin, karena nggak tiap hari dikerjakan juga kan. Jadi ketika saya waktu itu kan belum punya alat dan bahannya belum punya, jadi waktu teman saya bawa ya udah saya belajar di situ gitu. Dan ini untuk proses pemasarannya ini lewat apa Mbak? Kalau sementara ini sih bisa offline, bisa online. Cuma secara umum di komunitas kami biasanya sih secara online. Jadi pesanannya itu secara ada juga misalnya punya marketplace atau misalnya juga mungkin di-share di IG, di Facebook, akhirnya mereka menghubungi langsung terus pesan, itu juga bisa. Gitu sih sementara ini. Itu pesannya nanti lewat komunitas rajut sendiri atau pribadi biasanya? Pribadi sih sementara ini. Pribadi, kecuali misalnya kami ada undangan untuk mengisi pameran di suatu tempat dan misalnya ada customer yang pengen pesan, ya berarti itu lewat komunitas. Tapi kalau misalnya yang pemasaran pribadi ya lewat pribadi. Karena kami tidak punya merek secara komunitas. Jadi masing-masing anggota itu punya merek masing-masing gitu. Jadi
komunitas ini kan sebenarnya hanya ingin mengedukasi kan, gimana caranya merajut itu, jadi sambil sharing, sambil apa ya, ngasih info gitu. Jadi bukan sebagai sebuah komunitas untuk apa ya, merekrut orang untuk menjual gitu, bukan. Gitu ya. Dan ini hasil produk dari komunitas Rajut Malang ya Mbak ya. Ini ada, ini sepatunya lucu. Ini sepatu anak bayi komunitas. Ya, ini ada produk dari komunitas Rajut Malang. Ini sepatu anak bayi ya Mbak ya. Iya. Ini prosesnya membutuhkan waktu berapa lama ini Mbak? Kalau sudah biasa itu sehari jadi kok Mbak. Sehari jadi. Sehari jadi. Dan ini ada topi juga, kopiah ya Mbak. Topi anak-anak. Topi anak-anak. Iya. Iya. Nah, ini kalau misalkan dijual, ini dijual ya Mbak ya? Enggak. Bisa sih dijual, cuma ini kemarin dibuat untuk hadiah. Oh, hadiah. Hadiah jenguk bayi ya Mbak ya? Betul. Iya. Ini misalkan ya Mbak ya, kalau ini dijual, mau berapa ini Mbak harganya? Dihargai berapa? Satu paket gitu Iya, ya? satu paket, satu set. Satu paket tuh antara 150 sampai 200. 150 Karena sampai 200. benang yang dipakai beda Beda tergantung dari yang benangnya. lain. Oh, tergantung dari benangnya Iya, juga. benang yang dipakai itu kebetulan benang impor. Kalau misalnya benangnya benang lokal mungkin bisa di bawah itu. Di bawah itu. Berarti tergantung dari benangnya juga ya Mbak Betul, ya? dari bahannya juga. Bahannya juga. Ini lembut Tribuners. Ya, jadi wajar kalau mahal. Untuk Prosesnya- bayi soalnya. Untuk bayi, Kasihan iya. kalau dia Kalau bahannya kasar, emang kasar. bikin gatal-gatal, kasihan anak bayinya, dedek bayinya. Nah, ini juga ada boneka ya Mbak ya. Iya. Ini hasil karya. Tadi tuh yang sepatu sama topi itu hasil karyanya Mbak Dati, dan ini boneka. Ini hasil karyanya Mbak Diah Aristia ya Iya, Mbak betul. ya. Ini prosesnya berapa lama ini Mbak membuat boneka selucu ini? Jadi kalau sekitar ya 1 hari lah satu boneka sebenarnya. Kalau bisa misalkan kita bikinnya disambi sama misalkan kerjaan lain gitu, kerjaan rumah, atau disambi misalkan teman-teman disambi antar jemput anak mungkin ya sekitar 2 hari atau 3 hari. 2 hari 3 hari ya Mbak ya. Dan juga Mbak Diah ini kan sudah profesional menurut saya, jadi cepet kayaknya ya. Iya kalau saya yang buat gitu. Iya bisa kayak lebih lama. cepat tergantung orangnya Tergantung juga. orangnya juga. Kalau orangnya sudah luas sudah kan gitu cepet. Ini ada karya lain nggak sih Mbak? Sebenarnya banyak. Sebenarnya kita bikin macam-macam. Jadi kita bikin tas, bikin dompet, Kardigan gitu biasanya Mbak. kardigan bikin, terus home decor kayak Home decor. taplak meja, coaster, kemudian korden kita juga pernah bikin. Jadi macam-macam produk rajutnya. Produk rajutnya Mbak ya. Dan selain ini ada lagi yang dibawa Mbak? Kebetulan kita bawa itu saja. aja ya, Mbak, ya? Jadi kita jarang punya stok ya, karena kita hampir semua anggota kita tuh bikinnya itu made by order. Jadi kalau ada pesanan masuk kita bikin, jadi begitu jadi langsung terjual gitu kan. Biasanya kita kalau misalkan mau menawarkan produk juga biasanya kita lewat foto aja. Jadi Foto aja. produk yang udah terjual biasanya sebelum dibawa atau dikirim itu kan kita foto. Jadi biasanya kita kalau promosi pun lewat foto gitu. Lihat foto. Ya jadi marketplace. produk Katalog. katalog ya, produk jadinya biasanya kita bikin kalau misalkan mau ada pameran atau mau ada bazar gitu kan biasanya kita prepare 1 Iya. bulan atau beberapa minggu sebelumnya. Jadi kita baru mulai bikin produk jadi gitu. Berarti sering ikut pameran ya Mbak ya? Kalau Lomba, sering sih enggak, cuma ada lah. Ada. Kayak produk UMKM kayak gitu. Iya, ya? iya. Ya, Jadi seperti pameran sama bazar UMKM kita sering ikut. Kayak yang kemarin tuh Terakhir kemarin. di MCC bulan. MCC. Oh enggak, kemarin terakhir di Car Free Day. Oh iya, Hari iya. raya. Car Free Day. Kemarin Hari raya hari itu Minggu. dari Hari Skopinda. Oh, di Skopje Bali, ya. Dan ini Mbak untuk komunitas ini sendiri ini sering ngadakan kopdar gak sih Mbak? Ya, jadi kopdar kita itu acara rutin ya, kayak program kerja rutin komunitas kita adalah kopdar atau pertemuan itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Itu tempatnya di mana? Ganti-ganti atau ada apa namanya? Ada Iya. Tempat khusus. iya tempat khusus. Jadi base camp kita sebenarnya ada di Jalan Soekarno Hatta ya, Jalan Coklat. Nah, Jalan Coklat itu base camp. Biasanya kita kopdar di situ selama ini. Cuma per tahun ini kita mulai
pindahan untuk kopdar saja itu kita di MCC Malang MCC. Creative Center, karena kalau kita kopdar di base camp itu tempatnya kan terbatas gitu, jadi kita nggak bisa bawa banyak orang. Sebelum di base camp itu sebelum pandemi ya, itu kita kan kopdarnya di Car Free Day. Kalau ngemper ya di trotoar itu di Car Free Day. Kalau di Car Free Day kita biasanya sekitar 70 sampai 80 orang bisa, karena itu kan tempatnya terbuka. Luas juga tuh. Terus karena Car Free Day sudah nggak bisa dipakai, kita pindah ke base camp, kita batasi sekitar 20 sampai 30 orang. Dan kita sekarang pindah ke MCC, jadi bisa lebih banyak yang datang gitu. Dan sampai sekarang ada keinginan untuk balik lagi Car Free Day gak sih Mbak, biar masyarakat tuh lebih mengenal luas ada komunitas rajut di Malang seperti itu? Bisa, tapi masih belum masuk rencana. Jadi mungkin bisa lah insidental, jadi nggak masuk program kerja, tapi bisa misalkan berapa bulan sekali ke sana nggak masalah cuma kalau ada acara tertentu gitu misalkan. Cuma sementara ini kita akan fokus untuk kopdarnya di MCC. Jadi banyak pertimbangan sih sebenarnya. Kalau di MCC kan parkir enak ya, ada tempat parkir, kemudian tempatnya juga tertutup, jadi kita nggak perlu khawatir hujan atau apa gitu kan. Karena kalau di Car Free Day, karena kita sekitar hampir 10 tahun ya kopdar di Car Free Day, itu kalau hujan tuh wah heboh banget kita Mbak, heboh pindahan. Jadi udah enak-enak ngemper tiba-tiba hujan gitu kan, wah bingung nyari tempat berteduh. Jadi pertimbangan kita kayaknya sementara ini di MCC karena anggota kita banyak juga yang sudah usia lanjut. Jadi kayaknya lebih nyaman di tempat tertutup ya Mbak ya. Nah KRM sendiri ini diperuntukkan untuk semua kalangan usia kah? Iya, untuk semua usia sih sebenarnya, jadi bisa laki perempuan juga. Dulu di awal ya mulai sekitar 2010-an sampai 2014 itu ada anggota kami yang laki-laki yang aktif juga. Cuma mungkin karena kesibukan, beliau juga sudah bekerja gitu, akhirnya jarang lah ikut. Anak-anak juga bisa ikut. Jadi misalnya ibunya ikutan di komunitas, terus pas kopdar dibawa mereka merajut juga ada ya Mbak? Iya, jadi nggak terbatas usia, walaupun memang secara faktanya memang kebanyakan perempuan. Terus kebanyakan juga usianya mungkin di atas 40-an. Yang ibu-ibu yang mungkin sudah kegiatannya sudah bisa diatur lah di rumah, tidak bekerja dan lain-lain. Tapi ada juga yang fresh graduate SMA, SMP juga ada. Jadi sebenarnya terbuka untuk siapa saja ya, semua gender dan kalangan usia ya. Mau laki-laki, perempuan, monggo gabung komunitas rajut Malang. Nah, kalau untuk kopdarnya sendiri ini diperuntukkan untuk yang sudah ahli dalam merajut atau yang seperti saya misalkan ya yang nggak punya sama sekali bakat merajut, itu boleh gabung nggak sih Mbak kopdar? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, kopdar itu bisa untuk siapa saja. Cuma di kopdar ini kan kami sharing tentang teknis, misalnya sharing pola. Jadi diharapkan sih sebenarnya yang sudah punya dasar. Jadi kalau yang sudah punya dasar kan bisa ngikutin nih acaranya. Kalau nggak punya dasar kasihan mereka cuma lihat aja kan gitu. Jadi kalau cuma mau datang mau lihat monggo sih nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ingin mengikuti acaranya secara lebih efektif ya paling tidak bisa dasar gitu aja sih. Bisa dasar. Ini KRM juga buka tempat kursus merajut gak sih Mbak? Kalau tempat kursus sih enggak, cuma kita membuka kelas untuk dasar, jadi basic itu privat. Cuma kadang kita juga ada workshop untuk kelas dasar. Jadi tapi itu juga belum terjadwal. Nggak terjadwal. Jadi biasanya ya beberapa bulan sekali itu biasanya kita ada workshop untuk dasar, tapi juga sebenarnya terbatas juga, dan rata-rata juga kalau cuma satu kali ikut workshop dasar juga kurang efektif. Jadi paling 3 kali sedangkan workshop itu kan biasanya terbatas ya sekitar 2 jam aja, jadi biasanya kurang efektif. Jadi kita lebih fokus ke, kalau untuk dasar kita fokus ke privat untuk dasar. Oke. Dan untuk ya Mbak, ini kan sudah masuki era modern ya, modernisasi nih. Yang membuat Mbak Dini, Mbak Diah bertahan untuk merajut apa sih Mbak? Sebenarnya hal-hal seperti kalau kita ngomongin tren atau fashion itu kan muter ya Mbak.
Jadi nggak untuk saya pribadi nggak ada yang namanya apa ya, ketinggalan zaman. Jadi karena zaman tuh berputar, toh mungkin sekarang bukan trennya, tapi suatu saat mungkin Ya, akan tren kembali. lagi. Jadi selama rajutan tuh masih diterima, dan kita juga awalnya kan hobi, jadi bukan untuk jualan juga awalnya. Dan mungkin banyak anggota kita juga sebenarnya bukan untuk jualan merajut tuh, jadi mereka untuk hobi, untuk mengisi waktu, Menyalurkan hobi. menyalurkan hobi. Jadi saya rasa nggak masalah kalau ada orang yang enjoy untuk merajut, sama kayak ada orang yang hobi gambar, ada yang hobi keterampilan yang lain, sulam, jahit atau apa ya. Merajut tuh salah satunya. Jadi kalau memang tujuannya untuk hobi, jadi saya rasa itu soal modernisasi atau tren itu nggak berpengaruh. Tapi kalau untuk jualan, kenapa saya masih jualan rajut gitu? Karena pasar masih ada gitu, jadi masih ada yang beli. Dan akhir-akhir ini justru kayaknya rajut malah mulai naik lagi. Dan apa ya, saya nggak pengen bilang murah. Jadi kalau dulu itu orang lihat rajutan tuh mindsetnya itu kayak murah gitu Mbak, jadi dijual di pasar atau apa gitu kan, terus buat souvenir di tempat wisata. Tapi sekarang saya ngelihatnya justru malah rajutan tuh naik kelas, karena karena dia dibawa ke drama, dia dibawa ke film gitu kan, jadi kelasnya dia naik. Korea terutama. Drama Korea itu kan pasti ada loh Mbak, kalau karena saya juga ngelihat drama Korea, pencinta drama Korea. Jadi di drama Korea sendiri, karena saya tahu sendiri, selain misalkan baju, dia pakai baju rajut, tapi di drama Korea itu selalu ada home decor. Jadi entah itu di sofa, selimutnya, sarung bantalnya, pasti ada rajutan. Dan itu kadang ada orang pengen, kok bagus ya, kok cantik. Nah, mereka akhirnya browsing kan, nyari-nyari di mana yang bisa beli kayak gini gitu. Karena kebanyakan orang beli itu dia bawa gambar, Mbak aku pengen bikin yang kayak gini, bisa nggak gitu. Jadi muter terus kalau itu. Jadi kalau saya pribadi nggak ada hubungannya sama itu modernisasi atau apa gitu. Oke, ya Mbak. Boleh praktekin sedikit gak sih Mbak, merajut itu seperti apa bagi yang pemula, polanya awal-awal, ditunjukkan kepada Tribuners yang ada di rumah. Sebentar. Jadi secara umum kalau belajar rajut itu pola itu ada dua macam. Ada dua macam, yaitu pola gambar dan pola tulisan. Nah, kalau pola tulisan ini umumnya dipakai sama perajut yang dari Eropa atau Amerika. Kalau yang pola gambar atau diagram biasanya dipakai dari buku-bukunya itu kebanyakan dari buku Jepang atau Cina. Jadi yang Asia itu memang dia lebih banyak familiar dengan pola gambar. Nah, tapi di komunitas rajut kami berusaha memberikan sharing dua-duanya. Jadi misalnya bisa pola gambar, diharapkan juga bisa pola tulisan, supaya kalau misalnya ada pola yang misalnya mereka pengen buat, kan bisa juga sekarang pola dijual online kan Mbak. Jadi kalau di luar negeri itu ada kayak desainer rajut gitu. Kalau di Indonesia masih mungkin desainer rajut masih belum terlalu banyak ya. Mereka jual pola. Nah, kalau misalnya mereka juga provide tuh dua pola itu, ada yang pola gambar dan pola tulisan gitu. Jadi kalau misalnya bisa dua-duanya kan lebih baik gitu. Lebih baik ya, lebih menguasai. Oke, pertamanya seperti jadi apa Mbak? Ini saya ngelanjutin bikin boneka ya. Oh iya, saya ngelanjutin bikin boneka. Jadi kalau bikin boneka itu kan kita bikin per part ya. Jadi bikin tangan sendiri, kaki sendiri, kepala, kemudian ada telinga juga. Nanti kalau per part udah jadi baru kita sambung. Seperti ini kalau khusus untuk boneka. Sebenarnya untuk tas juga sama. Jadi tas itu biasanya kita bikin per part juga. Jadi sama kayak bikin tas kain, cuma kain itu kan dipotong karena dia bentuknya sudah lembaran kan. Sedangkan untuk rajutan kita bikinnya dari benang. Jadi kita bikin lembarannya itu dari mengkait benang. Jadi merajut benangnya, kita bikin lembaran dulu, kemudian kita satukan untuk jadi tas atau baju atau apa. Jadi sebenarnya hampir sama, step-stepnya hampir sama kayak bikin baju atau tas dari kain gitu. Kalau untuk boneka juga sama kayak boneka dari kain. Jadi kita bikin per part dulu, kemudian baru kita sambung nantinya. Jadi ini bagian
kepala, tadi hampir ngomong kelapa. Kepala. Kemudian ini kaki, bagian kaki sama badannya nanti kita sambung. Ini saya nyoba mau lanjut coba bikin telinganya. Karena saya mau bikin kelinci nih. Kelinci. Jadi ini bikin bikin telinganya. Jadi kita jalan itu bikinnya sesuai pola. Jadi jadi ini kalau dilihat ini ada hitungannya. Jadi kita jalan ini namanya baris ya, ini baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan tiap baris itu ada beberapa tusukan, ini dihitung, Mbak. Jadi kita untuk membuat lebih besar, lebih kecil, membesar, mengecil itu ada hitungannya, dan kalau nggak sesuai dengan hitungannya pasti bentuknya nggak akan sesuai, aneh gitu. Jadi misalkan kaki ini kalau nggak sesuai, misal kanan sama kiri polanya beda, nanti beda panjangnya beda, terus satunya bisa langsing, satunya bisa gendut, kan aneh ya. Jadi harus ada hitungannya seperti ini kan, ini membesar kemudian mengecil lagi, itu semua dihitung. Gitu. Jadi ini bikinnya simple sih, biasa sih. Biasa karena saya udah bisa kali ya. Coba bagi saya pemula. Jadi ini kalau untuk ini boneka saya jalanin namanya tekniknya SC atau single crochet. Single crochet, jadi cuma masuk ke lubang loop gitu, terus kita kait, kita ambil bawa keluar, kemudian kait benang, kemudian masuk. Seperti ini terus, cuma sambil kita hitung. Makanya ada guyonan ya Mbak, kalau misalkan ada orang rajut terus diajak omong, biasanya kita dipanggil gitu. Dia gitu, biasanya kita jawab terus kita karena kalau diajak ngomong kita lupa nanti ngitungnya. Atau kalau enggak biasanya kalau dipanggil gitu kita ngelanjutin gitu, jadi dia aja nih 3, 4, 5. Jadi harus selesai dulu satu baris baru kita akan ngejawab gitu, karena harus dihitung. Jadi gitu, untuk ngerajut nih kita bikin telinga, nanti kalau udah jadi sesuai yang diinginkan kita pasang di sini dengan cara menjahit. Betul. Dijahit. Jadi walau ngerajut kita juga ngejahit juga. Kadang ada juga yang dikasih aplikasi kayak sulaman, jadi kita nyulamnya nggak di kain tapi di rajutan, jadi banyak variasi juga. Berarti sama kayak sulam juga ya Mbak ya, kan dihitung juga kalau. Iya betul. Sama itu kan di atas kain. Iya betul. Kalau mau belajar dasar di YouTube sekarang banyak sekali tutorial. Kenapa Mbak? Jadi kalau merajut tuh harus konsentrasi betul ya Mbak ya. Konsentrasi, telaten, teliti, sabar. Sebenarnya tergantung project juga Mbak. Jadi ada project yang kita harus benar-benar ekstra memperhatikan polanya, ngitung gitu. Ada juga yang sebenarnya gampang, kayak kalau kita bikin shawl misalnya yang cuma panjang aja gitu, lebih simple, bisa disambi ngobrol, bisa disambi nonton gitu. Jadi tergantung projectnya. Cuma kalau untuk kayak boneka, terus misalkan bikin baju yang pakai motif, karena ada motif yang kayak nanas atau kerang gitu kan, kita harus ngitung. Itu biasanya harus lebih fokus. Ya. Tapi kalau generasi muda sekarang ini masih banyak kan ya Mbak yang mau merajut? Kayaknya semakin banyak sih Mbak. Kalau dilihat dari trennya, apalagi kalau misalnya mau lihat di IG, itu banyak banget Mbak. Karena ya memang kembali ke tadi dari drakor tadi, ketika itu dipakai sama idolnya, terus mereka kan jadi aku juga pengen. Kadang kan gini, dia ngefans sama siapa lah di apa kayak K-popers gitu, terus dia lihat idolnya pakai, terus dia pengen ngasih, kan kadang juga ada yang begitu Mbak. Jadi akhirnya mereka terpacu untuk bikin gitu, untuk belajar. Apalagi kalau sekarang misalnya kita kiblatnya ke Korea ya, rajutan di sana tuh memang jadi mode banget gitu. Jadi kayak tasnya simple, nggak seperti tas-tas rajut yang kita lihat beberapa tahun yang lalu. Jadi mereka simple dan modis gitu. Jadi kalau dipakai untuk hangout, untuk apa gitu, cocok banget. Jadi mereka akhirnya memicu orang-orang muda sekarang juga yang untuk tertarik untuk bikin juga gitu Mbak. Tertarik untuk bikin juga ya Mbak ya. Berarti rajut ini gak langka ya Mbak ya, semakin membuming ya Mbak ya. Iya, apalagi akhir-akhir ini kalau misalnya Mbaknya pernah tahu Nagita Slavina ngeluarin produk rajutan dengan harga wow, itu juga kan akhirnya mendongkrak harga sih Mbak, mendongkrak harga juga. Misalnya di Indonesia itu ada beberapa
apa ya, kayak brand indie lah masih ini, tapi mereka udah fashion banget dan pakai rajutan juga. Misalnya bisa dilihat di IG sih Mbak. Atau juga misalnya brand-brand Indonesia yang sudah banyak, misalnya udah lama, misalnya kayak Doa, itu kan dia juga udah ekspor, juga Kaboki di Pasuruan itu juga biasanya juga udah banyak dipakai. Atau juga ada juga beberapa merek lain yang mungkin brand luar tapi pembuatannya di Indonesia tuh juga ada. Jadi ngerajutnya di Indonesia nih, produk Indonesia tapi dipakai di brand luar tuh juga ada. Wah, luar biasa komunitas rajut Malang. Oke, terima kasih Mbak Dini Rahmawati dan Mbak Dia Aristia telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang. Jangan bosan-bosan untuk datang kembali, sambung silaturahmi dengan Tribun ya Mbak ya. Insya Allah. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saksikan terus episode berikutnya dalam program acara Cakap Sana, Cakap Sini di lain hari. Sampai bertemu lagi, dadah.